Hi, so ini udah direkam pakai external microphone. Pasti suaranya harusnya jadi lebih baik. Dan kita sudah mulai tahun 2023 Januari. Bulan Januari pertama yang harus gue lakukan adalah mengikuti ujian Tokutegino bidang restoran. Ini di awal Januari nih. Jadi dan itu di Kyoto karena kenapa di Kyoto? Karena di Osaka udah penuh banget dan di Kyoto rada sedikit. Jadi dari sekolah menyarankan murid-murid yang mau ngambil Tokutegino itu ke Kyoto aja gitu, ngambil sertifikasinya. Jadi ya itu udah bayar juga. Harganya 7.000 yen loh. Mahal banget, gila. Gue nggak gue kira di 300.000 500.000 rupiah gitu ya. 7.000 yen hampir sejuta kali, 800.000 something kali ya tuh. Jadi ya harus belajar dengan benar-benar sih, harus belajar dengan benar-benar. Dan I'm trying, gue juga berusaha untuk ya review lagi, untuk ngisi-ngisi soalnya lagi, translate soalnya lagi, karena memang ada buku dalam bahasa Indonesia tapi soalnya kan dalam bahasa Jepang, jadi ya harus biasain baca bahasa Jepangnya juga, ya kira-kira kayak gitu. Dan oke, okay, semester baru akan mulai itu di minggu kedua bulan Januari, di tanggal belasan, dan gue akan masuk intermediate 2, yaitu belajar belajar JLPT untuk materi N2 awal sampai N2 pertengahan. Jadi ya semangat. Maka dari itu, karena ini karena grammar, vocab, dan mungkin kanjinya juga semuanya completely baru, gue ngurangin jadwal jam kerja part time gue. Gue kerja itu hanya 21 jam seminggu, dan kalau di total untuk sebulan itu 80.000 aja nggak nyampe cuy. Agak-agak ketat banget gitu loh. Tapi ya udah nggak apa-apa, karena demi gue pengen tahu materi N2 ini gimana, gue bisa ngikutin nggak. Kalau misalnya memang oke, ya di bulan Februari kan gue bisa tambah jam kerja lagi, mungkin ke 24 sampai 25 jam. Walaupun nggak mau juga sih, capek banget soalnya cuy. Kerja kerja di part time yang sekarang tuh capek banget, capek fisik, pakai banget. Aduh, udahlah. uh, Again, gue harus tekenin bahwa duit itu bukan, gue tidak terlalu khawatir dengan uang, tapi gue suka dengan rasa aman yang gue miliki ketika gue punya uang di Jepang gitu sih. Apa jelasinnya, susah kali ya. Maksudnya uang dalam uang untuk studinya, uang untuk studi itu aman. Cuma yang gue pikirin adalah gimana gue bisa bayar biaya tempat tinggal sama biaya hidup dari duit part time gitu. Itu pikiran di awal gue. Jadi kalau misalnya gue gajian dan itu bisa nutup biaya hidup dan biaya tempat tinggal, itu udah aman banget. Gue bakal apa ya, sekolah bakal kayak nggak ada yang perlu dipikirin gitu selama mungkin 6 bulan ke depan. Ya nggak usah terlalu pusing mikirin tentang duit. Gue bisa fokus belajar, maunya sih kayak gitu. Maka dari itu nanti juga gue akan cari apartemen yang lebih murah, karena ini tuh dormitory. Dan setelah gue tanya teman-teman, ternyata harganya lumayan tinggi ya dibandingkan apartemen tinggal sendiri gitu. Jadi ya kontrak ini 6 bulan, jadi terakhir di bulan Maret, dan gue akan berusaha pindah itu di bulan April. Berarti itu akan ada satu kayak
keuangan besar yang akan berkurang. Nah itu juga harus dipikirin. Jadi mungkin bulan Februari pun gue akan tambahin jam kerja sedikit mungkin ke 25 jam seminggu, sehingga kalau bisa dapat 25 jam seminggu itu berarti sebulan tuh 100.000. Gue rasa kalau dengan 100.000 tuh biaya hidup sama biaya tempat tinggal tuh ke cover semua, sama ada lebih sedikit gitu. Tapi kalau misalnya mau ngepas banget mungkin di 90 ribuan kali. Gue belum cek juga sih, tapi sebenarnya enggak deh. 100.000 tuh mepet juga sebenarnya kalau dengan kondisi dorm yang sekarang. Mesti bayar dorm, terus bayar commuting kereta sama pulsa, itu kan fix cost bulanan tuh. Itu aja udah hampir 70.000 cuy. Nah kalau misalnya dibuletin 70.000 kan berarti gue punya uang, gue hanya boleh spend uang 30.000 itu dalam biaya hidup, quote and quote biaya hidup ya, makan, jalan-jalan, makan enak dan segala macam. Jadi ntar lihat aja bagaimana. Kalau misalnya 25 nggak bisa, ya 23 jam 22 jam no problem, gue nggak ada masalah. Nah itu aja kira-kira, karena totalnya di bulan Januari ini cuma sekitar 70 jam, dan to be honest nggak ada masalah juga sih, nggak ada masalah sebenarnya. Maksudnya gue nggak terlalu pusingin kerja gitu. Yang harus gue pusingin adalah fokus belajar bahasa Jepang, karena tujuan gue adalah untuk cari kerja. Jadi bahasa Jepang gue memang harus gue benar-benar pelajarin di 6 bulan ini, karena chance gue sekarang udah tinggal 15 bulan ya, 15 bulan, karena 3 bulan kemarin udah lewat untuk belajar N3. Chance gue tinggal 15 bulan, jadi belum dikurangin 3 bulan buat cari kerja kan, berarti anggap aja 12 bulan, setahun. Pas Januari 2023 sampai Januari 2024 gue harus ada improvement. Jadi moga-moga bisa dengan sungguh-sungguh belajar dan tidak usah terlalu pusingin tentang duit. Ya harusnya sih kayak gitu, karena gue juga memang sudah all in ya dengan project restart hidup ini. Jadi kerja nggak usah ngoyo, kerja itu yang penting untuk menutup biaya tempat tinggal aja cukup sebenarnya gue. Karena untuk biaya bulanan gue bisa ngambil dari tabungan gue juga gitu. Ya kira-kira itu aja dulu. Sekarang hampir jam 3 pagi, gue harus tidur dan bangun lebih awal karena besok itu harus tidur dengan benar, karena lusanya sekarang ya berarti lusa itu gue udah ujian tuh kata gini. Bukan lusa loh, terus gue udah jam 3 pergi, berarti besok jam 11 lah gue harus tidur untuk hari ini. Berarti ya kira-kira itu aja. Mari kita cek apakah mikrofonnya ini masuk atau enggak suaranya. Pengen coba ngedit juga sih di CapCut. Ya itu aja dulu, bye.